Halo guys, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit pengetahuan. Sebelumnya, mari kita saling mengenal. Nama saya Surya dan dua teman saya Niko dan Tommy, dan akan membawakan sebuah tutorial tentang sebuah aplikasi dalam bahasa PHP atau Hypertext Preprocessor. Aplikasi yang akan kami bawakan adalah sebuah aplikasi web sederhana untuk online order tour travel. Aplikasi ini kami desain sedemikian rupa dengan menggunakan software Notepad++. Untuk aplikasi web sederhana ini cukup dengan 3 halaman yang saling terhubung. Halaman pertama adalah sebagai berikut, dan halaman kedua adalah sebagai berikut. Berikutnya adalah halaman terakhir, halaman ketiga. Dan berikut adalah penjelasan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi web ini. Pada tabel bagian atas adalah daftar harga masing-masing tujuan yang dimulai dari Bangka, Medan, Bunaken, Bali, dan Raja Ampat. Dan selanjutnya, tabel bagian bawah adalah tempat pengisian data. Pada baris pertama, nama. Kami isi di sini dengan nama coba. Pada baris kedua, tujuan. Yang kami isi di sini adalah dengan tujuan Bangka. Pada baris ketiga, jumlah tiket yang kami masukkan adalah 2. Pada baris keempat, member. Jika member akan diberikan diskon 10%. Lalu klik ya. Jika bukan, kosongkan saja. Selanjutnya, klik button selanjut. Pada halaman kedua, kita menggunakan metode pas untuk mengambil data yang dari halaman pertama. Tabel bagian atas adalah hasil perhitungan dari data di mana subtotal adalah hasil perkalian harga tiket dan jumlah tiket. Kemudian, pada baris diskon, subtotal dikali 10% jika member, dan pada baris total adalah hasil subtotal dikurang diskon. Pada tabel kedua ada rincian pemesanan tiket, dan selanjutnya kita klik di sini adalah konfirmasi bila ingin benar-benar memesan tiket tersebut. Dan jika tidak jadi memesan tiket, klik button kembali. Di sini kami mengklik button konfirmasi yang akan menuju ke halaman ketiga yang berisi tiket Anda berhasil dipesan. Silahkan melakukan pembayaran dalam waktu 24 jam. Berikutnya adalah penjelasan tentang skrip pembuatan halaman website yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, nama saya Tommy. Saya akan menjelaskan skrip pembuatan halaman pertama dengan nama file aplikasi script.html. Nah, di baris pertama itu ada HTML, pembukaan dari sebuah halaman HTML, dan head itu adalah pembukaan dari kepala HTML, di mana ada title, pembukaan dari title, dan di sini title ini itu adalah teks yang muncul di tab halaman. Nah, ini ada penutupnya, dan baris berikutnya ada pembukaan badan dari HTML. Nah, di sini ada center, itu adalah align yang akan menengahkan isi dalam tab yang isinya. Nah, ini table sama itu. Dan berikutnya ini penutupnya center. Jadi yang di dalam center ini akan ditengahkan. Nah, berikutnya aku akan menjelaskan table yang pertama. Di sini ada Nusantara High Travel, itu yang pembukaannya, dan akhirnya isi dari tabelnya. Di sini aku akan menjelaskan table itu ada pembukaan dari tabelnya. Border itu adalah atribut untuk menjelaskan ketebalan dari border ini. Nah, TR itu ada pembukaan dari tabel row, baris untuk satu tabel. TD itu ada tabel data, isinya tujuan, harga tiket. Habis itu penutupnya, pembukaan lagi, dan akan terus dibuka ditutup untuk sampai barisnya terisi. Nah, di sini butuhnya 6 baris. Jadi ada 6 TR dan penutupnya juga. Nah,
Di sini ada atribut align right, itu maksudnya untuk merata kanankan isi yang tadi. Nah, penutupnya ada penutupnya. Nah, di sini ada pembukaan form dengan atribut method post. Jadi method post ini maksudnya mengirimkan apa yang dalam form ini dengan metode post ke dalam aplikasi script2.php. Nah, ini actionnya maksudnya PHP mana yang akan dituju. Sebelumnya tadi saya menjelaskan metode, yaitu metodenya sama dengan post. Nah, di sini atribut metode itu ada dua, yaitu post dan get. Nah, get. Di sini bedanya kalau post dan get itu adalah, kalau post itu dia datanya setelah dimasukkan, misalkan ini, lanjut. Nah, di sini dia menggunakan metode post, jadi URL-nya tidak muncul. Balik, kalau misalkan kita ulang dari pertama. Nah, misalkan ini munculnya get. Nah, dia mengambil ER dari aplikasi script 2. Nah, misalkan datanya kosong, maka dia akan muncul ER data masih belum lengkap atau salah. Dia munculkan dari sini. If is set, masih jika dia muncul ada di setting ER-nya, maka get ER habis itu di echo. Nah, maksudnya ini setelah ini dari get, kalau ini dari echo-nya. Nah, kenapa merah? Ini dari sini, font color. Nah, oke. Dan dalam form ini, mari kita lanjutkan. Form ini ada tabel border 1 juga dengan nama nah, input text-nya, input type-nya itu ada text. Jadi itu text box dengan name itu nama. Size-nya 60. Size di sini maksudnya ukuran dari text box-nya. Nah, TD tutup. Habis itu penutupnya juga ada. Nah, habis itu pembukaan TR. Tujuan. Nah, di sini tujuan itu dia terdiri dari 5 radio. Nah, di sini ada value-nya 1 dan name-nya tujuan. Type-nya radio. Itu maksudnya untuk menunjukkan dia itu radio. Nah, value-nya 1 2 3 4 5, maksudnya di sini kalau misalkan kita milih Bangka, value-nya tujuan itu akan menjadi 1. Nah, dan seterusnya. Dan di sini jumlah tiket. Jumlah tiket ini menggunakan input type text. Jadi menggunakan text box juga. Dengan name JML tiket. Size-nya 60 juga. Dan member. Member di sini maksudnya diskon 10%. Nah, sama seperti yang tadi. Input type-nya itu checkbox dengan name member. Nah, value-nya ya. Jadi kalau misalkan dia di checklist, itu nanti pas di posting itu dia value-nya ya. Nah, ya. Dan di sini ada submit. Input type submit itu maksudnya buat tombol itunya. Tombol ini. Tombol lanjut, value-nya lanjut, itu maksudnya tulisan di tombol itu value-nya. Nah, on click maksudnya di sini on click dia akan menunjuk pas dia diklik dia akan melakukan apa? Itu maksudnya dia membuka aplikasi script2.php yang akan dijelaskan oleh teman saya nantinya. Input, habis itu berikutnya input type reset. Nah, value-nya reset, maksudnya value-nya reset itu adalah tulisannya reset. Nah, misalkan kalau saya berklik, itu akan kosong. Dah. Dan ini penutupnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nico Leonardi. Baiklah, saya Nico. Saya akan menjelaskan tentang page kedua dengan nama file aplikasi script2.php.
Di page kedua ini ada if, eh, fungsi untuk mengecek apakah data yang diisi dari page pertama itu sudah benar atau belum. Contohnya seperti ini. If iset $post nama. Jadi apakah text box nama pada page pertama itu sudah diisi atau belum. Lalu yang kedua itu ada iset $post jumlah tiket. Apakah jumlah text box jumlah tiket pada page pertama itu sudah diisi atau belum. Kemudian yang selanjutnya not is numeric $post nama. Apakah nama itu tidak diisi dengan angka dengan numerik. Jadi harus berupa huruf atau string. Dan kemudian apakah set $post tujuan. Apakah tujuan sudah terisi atau belum. Next, yang terakhir is numeric $post jumlah tiket. Jumlah tiket apakah sudah berupa numerik, karena jumlah tiket tidak bisa berupa huruf atau string. Kemudian jika benar semuanya, maka akan menjalankan sebuah declare variabel $nama sama dengan $post nama. Jadi ini untuk mengambil informasi atau data dari page sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, di pada page pertama di sini ada default method, ada post itu yang akan dikirimkan ke aplikasi script2.php. Dan pada aplikasi script2.php untuk mengambil data dari page pertama itu menggunakan $post nama yang akan disimpan ke dalam variabel ini $nama. Kemudian di sini ada $nama, ada variabel jumlah tiket, variabel tujuan, variabel subtotal, member dan lain-lain. Kemudian di bawah di sini ada pengecekan if iset $post member. Apakah member sudah terisi atau belum? Jika sudah terisi, maka member tuh bernilai yes. Seperti ini, value-nya ya. Kemudian jika tidak, maka no. Terus kemudian ada pengecekan lagi, pengecekan tujuan untuk menentukan harga. Jika tujuannya 1, yang kita disebut di sini 1 ini Bangka, kedua Medan, 3 Bunaken, 4 Bali, Raja Ampat. Harga-harganya seperti berikut. Nah, jika value-nya tujuan tadi 1, maka untuk Bangka, maka harganya 3 juta. Tujuan 2, maka 3,2 dan seterusnya. Kemudian jika tidak terisi sama sekali, maka harganya 0. Selanjutnya dihitung melalui subtotal, variabel subtotal berupa jumlah tiket dikali harga. Ini harga per tiket maksudnya. Kemudian if member sama dengan ya, maka mendapat diskon sebesar 10%, yaitu 0,1. 0,1 itu merupakan bentuk desimal dari 10% dikali subtotalnya. Nah, maka didapatkan diskon. Tapi jika member no atau yang lainnya bukan member, maka diskonnya 0 karena tidak mendapat diskon sama sekali. Selanjutnya dari total akan dihitung dari subtotal yang tadi kita hitung itu dikurangi oleh diskon. Namun jika ada salah satu dari hal ini yang salah, maka semua akan kembali ke aplikasi script pertama atau halaman pertama dengan pengiriman error berupa data masih belum lengkap atau salah. Selanjutnya di bawah sini ada berupa HTML, ada form dengan harga tiket, input type ini untuk text box, hanya read only. Jadi tidak bisa diedit sama sekali karena harga isi sudah berupa perhitungan, tidak dapat diedit. Lalu subtotal read only, diskon read only, total bayar read only. Dalam text box ini itu disisipkan PHP itu untuk PHP echo $harga. Jadi pada text box di sini itu dimunculkan nilai dari $harga. $harga di sini maksudnya variabel harga. Variabel itu dari ini. Kemudian subtotal, diskon dan total itu semua sama karena ini text box dibuat sedemikian rupa dengan size 20-20 biar cukup sesuai dengan isinya sebagai berikut variabel yang sudah ada.
Kemudian di paling bawah adalah tabel konfirmasi. Itu ada nama pemesan, tujuan, harga per tiket, jumlah tiket, status member, total biaya. Itu semua menggunakan metode yang sama, yaitu text box yang HTML disisipkan PHP, bahasa PHP untuk echo-nya, untuk nilai isi dari text box tersebut. Kemudian di paling bawah, di baris yang paling bawah ini kan berupa tabel, maka baris yang paling bawah itu ada sebuah button yang jika konfirmasi itu dengan nilai konfirmasi itu maka akan menuju ke page ketiga. Nah, namun jika kembali maka akan kembali ke page pertama. Nah, jika semua itu sudah berhasil dan dikonfirmasi, maka akan masuk ke page ketiga, yaitu berupa teks. Teks di sini adalah echo tiket Anda sudah berhasil dipesan. Dengan ini BR ini untuk enter kalau misalkan kita di Word. Kemudian silakan melakukan pembayaran dalam 24 jam. Selanjutnya di sini di paling bawah itu ada dimunculkan sebuah sebuah button itu untuk menuju ke halaman awal. Karena sudah dikonfirmasi, maka kembali ke halaman awal. Sekian tutorial dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada yang kurang berkenan, harap dimaklumi, kita masih belajar. Sampai jumpa di tutorial kami berikutnya. Terima kasih.